Oke, halo semuanya. Jumpa lagi kita dalam pembahasan mengenai motivasi, pengembangan diri, hipnoterapi, NLP, dan berbagai hal lainnya yang bisa kita bahas dan kupas satu persatu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa cinta atau love language dari seseorang. Jadi, pada dasarnya setiap orang punya bahasa cintanya masing-masing. Saya, kawan-kawan, pasangannya kawan-kawan, dan lain sebagainya, itu memiliki bahasa cintanya masing-masing selama dia adalah seorang manusia. Jadi, apa sih bahasa cinta itu? Bahasa cinta adalah, atau love language adalah cara seseorang untuk menunjukkan atau mengekspresikan perasaan cintanya atau sayangnya kepada orang lain. Dan di dunia ini bahasa cinta itu ada cukup banyak, ada sekitaran 5 yang diakui dan dipakai oleh beberapa ahli, dan selain itu juga saya percaya masih banyak sekali bahasa cinta yang mungkin belum diakui secara jelas atau secara real. Kenapa? Karena setiap orang punya hak yang sama untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah, apa sih fungsinya kita belajar mengenai bahasa cinta atau apa sih fungsinya kita mengetahui mengenai bahasa cinta atau love language ini? Fungsinya adalah yang pertama untuk kita lebih peka, karena kalau misalnya kita sudah tahu apa love language kita, apa love language pasangan kita atau gebetan kita, itu jauh lebih mudah untuk membangun chemistry di antara kedua belah pihak. Karena yang namanya hubungan adalah menyatukan dua kepala, seperti itu. Nah, untuk itu mari kita mengenal dan memahami love language yang umum ada pada seseorang manusia. Jadi yang pertama itu ada love language-nya receiving gifts atau memberikan hadiah. Jadi biasanya kalau yang love language-nya yang ini memberikan hadiah, biasanya sesuai dengan judulnya memberikan hadiah, dia akan lebih ekspresif dalam hal memberikan gift, hadiah-hadiah kecil yang mungkin menurutmu atau menurut orang lain yang melihat seperti sepele, tapi itu adalah bentuk perhatian yang dia kemas gitu. Dia menunjukkan perhatiannya mungkin tidak pandai berkata-kata, tidak bisa bersikap romantis dan lain sebagainya, tapi dia biasanya memberikan hal-hal kecil. Misalnya, contoh tiba-tiba ngirimin GoFood makan siang, atau tiba-tiba ngirimin gift kecil, perlengkapan kantor dan lain sebagainya yang menurut dia itu kamu perlukan. Kemudian yang kedua ada yang love language-nya adalah word of affirmation atau pujian. Ini yang cukup banyak kita temui di masyarakat, yaitu lebih sering memuji, dia gemar menggombal dan lain sebagainya. Ya, memang rata-rata cukup banyak yang menggunakan love language atau yang love language-nya adalah word of affirmation ini cukup banyak. Jadi kata-kata pujian, penyemangat dan lain sebagainya. Kemudian kita punya yang ketiga yaitu quality time. Jadi kalau yang love language-nya quality time ini cukup unik menurut saya karena mungkin tidak terlalu akrab di chat, tidak terlalu interaktif di chat, tapi ketika bertemu, ketika memang dalam posisi yang berhadapan-hadapan bertemu, dia akan menunjukkan sikapnya, dia akan menunjukkan, perasaannya dengan jelas karena dia lebih mengutamakan quality time yang kalian temui ketimbang mungkin afirmasi atau kata-kata pujian atau hanya sekadar chat dan lain sebagainya atau telepon dan lain sebagainya. Tapi ketika dia bertemu, dia akan menunjukkan apa yang, ingin dia ekspresikan, seperti itu. Ya, love language yang quality time ini cukup membuat beberapa orang beberapa orang bingung, pusing, dan seringkali menimbulkan cekcok karena permasalahan love language quality time seperti ini. Kemudian selanjutnya ada love language yaitu acts of service. Nah, kalau yang ini dia lebih ke seperti word of affirmation tapi lebih ke tindakan dia, misalnya ngebukain pintu mobil, eee, dan lain sebagainya, atau berjalan di tepi kanan ketika kamu dan dia sedang berjalan di pinggir jalan, jadi dia yang posisinya di luar.
dan lain sebagainya ini biasanya yang kita temui di drama-drama Korea adalah love language-nya acts of service atau lebih ke service tindakan. Berbeda dengan drama Indonesia atau sinetron Indonesia yang menggunakan word of affirmation seperti itu. Kalau quality time biasanya juga dipakai di drama-drama Korea, itu biasanya pakai dua itu. Jadi teman-teman juga bisa melihat dan memahami kira-kira saya lebih kemana nih love language-nya dan pasangan saya seperti apa. Tujuannya untuk menyeimbangkan dan membuat nyaman lah kedua belah pihak seperti itu. Nah, selanjutnya ada physical touch. Sesuai namanya, yang ini dia lebih menggunakan gestur-gestur fisik seperti itu, yang membuat kedua belah pihak tentunya nyaman. Dan ini pada umumnya juga ada di berbagai drama sih, drama Korea di Indonesia, masyarakat Indonesia juga cukup banyak menggunakan physical touch sama menggunakan word of affirmation. Jadi tinggal bagaimana penggabungannya lebih dominan yang mana dan yang keduanya apa. Karena biasanya seseorang juga punya kalau nggak satu ada dua love language yang lebih dominan. Tapi di antara dua atau tiga itu ada satu yang paling utama. Dan yang paling utama itu yang harus kita ketahui untuk membuat kita nyaman dalam bertindak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing tentang apa sih love language dan apa aja yang ada di manusia love language-nya. Semoga bisa membantu bagi kawan-kawan. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.